Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dengan sahabat GSCC. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satu dalam doa. Terpujilah Kristus, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami mengundang Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Kehadiran-Mu memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kami dapat merasakan pertolongan Tuhan. Engkau menguduskan, Engkau menyucikan, Engkau mentahirkan, Engkau memproteksi kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut berkat-berkat-Mu dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan, yang menguduskan hati dan pikiran kami. Tuhan, kami menyerahkan keputusan-keputusan kami sepanjang hari ini. Dan oleh tuntunan firman-Mu, kami dapat mengalahkan yang jahat. Bahkan kami dapat dituntun hidup dalam kebenaran. Terpujilah Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, sekali lagi selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Lukas 16 ayat 10 hingga ayat 18. Judul perikop dari firman Tuhan ini adalah nasihat. Jadi ada berbagai nasihat yang perlu kita dengar dari kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, nasihat, kalau kita mendengarkan nasihat, kunci dari sebuah nasihat adalah didengarkan. Sebab nasihat yang baik ketika kita dengar tentu bermanfaat. Tetapi satu nasihat ketika dia tidak baik itu tidak bermanfaat. Dan nasihat yang baik itu akan efektif kalau kita dengar, kita terima dan kita lakukan. Dengar, terima dan lakukan. Ada orang mendengar tapi tidak menerima. Dan karena dia tidak menerima, dia tidak melakukan. Ada orang mendengarkan nasihat, lalu dia menerima tapi tidak mau melakukan. Ada orang yang mendengarkan nasihat, dia tidak mau menerima, tetapi kemudian sesuatu terjadi di dalam hati dan pikirannya, kemudian dia memutuskan untuk menerimanya, untuk melakukannya. Intinya dia harus menerimanya. Saudara, banyak nasihat, banyak orang bijak, banyak motivator yang memberikan motivasi di dalam kehidupan kita, memberikan nasihat dalam kehidupan kita. Tetapi sampai sejauh mana kita mendengar, bahkan menerima dan melakukan nasihat tersebut. Manfaat dari nasihat adalah menuntun kita, ya, di dalam firman Tuhan yang mengajarkan kita, saudaraku, di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu manfaatnya untuk menasihati, untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Semua nasihat firman Tuhan itu adalah untuk menuntun kita ke dalam jalan yang benar. Nah, saudara, kalau di dalam ayat firman Tuhan, kalimat-kalimat yang dinasihati dan diucapkan Yesus sendiri itu berwarna merah. Karena itu langsung keluar dari firman yang dikeluarkan dari mulut Allah. Bukan dari perantaran para nabi, bukan dari perantaran para rasul, tetapi langsung keluar dari mulut Tuhan. Nah, beberapa nasihat itu ada di dalam Lukas 16 ayat 10 hingga 18, berarti nasihat itu dianggap penting untuk diketahui umat manusia yang dikasihinya. Ada 5 nasihat yang kita akan belajar di sini dari Lukas 16 ayat 10 hingga ayat 18. Yang pertama, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara, nasihat firman Tuhan yang pertama adalah belajar setia dengan perkara kecil. Perkara kecil adalah satu tools, indikator bahwa sebagaimana dalam hal kecil itu engkau berhasil, pasti dalam hal besar engkau juga berhasil. Ketika engkau berhasil dalam mengelola keuangan kecil, maka engkau juga akan berhasil dalam mengelola keuangan yang lebih besar. Ketika engkau dipercayakan statusmu sebagai staff,
sebagai staf di level yang paling bawah. Di level yang paling bawah engkau setia, engkau bekerja keras, engkau selesaikan pekerjaan-pekerjaanmu. Tentunya di level yang lebih besar engkau dapat dipercaya untuk melakukan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kalau kita ada di titik terendah, di level yang paling bawah, jangan menyesali atau jangan menyalahkan orang lain, karena justru di level yang paling bawah itu adalah sarana untuk mengukur kinerja kita. Makanya kenapa sekarang pegawai-pegawai itu ada indikator kinerja untuk mengukur kinerjanya, layak atau tidak layak dia diberi upah. Dan saudara, dengan kinerja itu layak atau tidak layak dia diberikan promosi. Promosi datangnya dari Tuhan. Promosi bukan datang dari timur dan barat, tetapi datangnya dari Tuhan. Ketika Tuhan melihat engkau setia pada perkara kecil, engkau setia, engkau jujur pada perkara kecil, engkau setia bekerja dengan kerja keras pada perkara kecil, maka di dalam perkara yang lebih besar engkau juga menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Jadi nasihat Tuhan yang pertama, dari Tuhan kita belajar bahwa perkara kecil kita harus belajar untuk setia. Yang kedua saudara, di dalam firman Tuhan yang terambil dari ayat yang ke-13, orang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Saudaraku, dengan jelas di sini dikatakan bahwa orang-orang Farisi itu adalah hamba uang. Dan sindiran Yesus begitu keras, begitu pedas bahwa seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jikalau ia membenci seorang, dia akan mengasihi yang lain. Amin, saudara. Seseorang tidak dapat menyembah Tuhan dan juga menyembah Mamon. Jadi nasihat yang kedua adalah jangan mendua hati. Jangan menyembah dua tuan. Jangan menyembah Mamon dan jangan menyembah Tuhan, karena tidak akan mungkin engkau menyembah Tuhan sambil engkau menyembah Mamon. Sebaliknya engkau tidak mungkin menyembah Mamon dan engkau menyembah Tuhan dengan sempurna. Saudara, perenungan pada poin yang kedua adalah jangan engkau mengabdi kepada dua tuan. Orang Farisi adalah orang-orang yang belajar firman, tetapi mereka dikatakan di dalam ayat yang ke-14 jelas di situ orang-orang Farisi hamba-hamba uang itu. Saudara, mereka menjadi seorang hamba, tetapi mereka menerima uang. Dengan menerima uang, maka fokus mereka menjadi menyimpang. Itu sebabnya pengajaran mereka sudah tidak lagi murni dan mereka kehilangan kepekaan. Mereka ketemu dengan Mesias yang mereka pelajari, mereka nantikan, tapi mereka tidak mengenal dia. Mamon membutahkan orang. Mamon membuat kita tidak bisa melihat balok yang ada di depan mata kita itu kita tidak bisa lihat karena tertutupi dengan pengertian yang salah, karena sudah kompromi. Orang yang kompromi akan menjadi orang yang sangat tidak peka. Bapak Ibu Saudaraku, poin yang kedua, jangan mendua hati. Yang ketiga saudara, mari kita belajar di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang menggagahinya berebut memasukinya. Artinya saudaraku yang diberkati, ada orang-orang yang kelihatan hebat, kelihatan benar oleh karena mereka orang-orang yang belajar firman, orang-orang yang bersandar kepada firman, tetapi kemudian mereka memiliki sikap yang skizofrenia, mendua hati, munafik, karena apa yang dilihat oleh mata beda dengan apa yang dilihat hati. Kamu membenarkan diri di hadapan orang, kamu mengajar tentang kebenaran, kamu membenarkan diri, dan kamu seolah-olah menjadi orang yang benar, tetapi Allah mengetahui hatimu. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Apa yang menurut manusia baik belum tentu dilihat Tuhan baik. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan melihat hati. Tuhan menilai hati. Poin yang ketiga, nasihat yang ketiga adalah kita belajar bahwa Tuhan mengetahui dan menilai isi hati manusia. Itu sebabnya kita harus murni di hadapan Tuhan, menjaga hati kita di depan manusia dan di depan Tuhan itu harus sama. Bapak Ibu Saudara, nasihat yang keempat, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Artinya saudara, Tuhan tidak
Kehadiran Tuhan tidak sedang membatalkan hukum-hukum yang dia sudah tegakkan sebelumnya. Hukum Taurat itu tidak dibatalkan, tetapi disempurnakan. Poin yang keempat, saudara, firman Tuhan tidak dapat dibatalkan, baik itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Yang ada adalah Tuhan menyempurnakan. Firman Tuhan tidak dapat dibatalkan hanya karena pikiran kita ini sudah tidak berlaku lagi. Itu semua saudara sudah berlaku, tetapi dengan penyempurnaan dari Kristus yang mengikuti. Perihal makanan haram dan tidak haram, halal dan tidak halal, itu sebenarnya perintah Tuhan yang benar adanya, saudara. Karena seorang hamba Tuhan, ya dokter Elizabeth kalau tidak salah, dia menjelaskan bahwa makanan-makanan yang sudah ditentukan haram itu memang membawa sakit penyakit di tubuh kita. Sekalipun di perjanjian baru disempurnakan seperti ini, bahwa bukan makanan yang menentukan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan Simon Petrus dikatakan engkau boleh makan makanan yang haram itu, dalam arti dengan bangsa-bangsa lain firman Tuhan pun akan disampaikan. Dan kita dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Tapi sesungguhnya kalau kita menjaga makanan terhadap makanan-makanan yang tidak halal itu, saudara, ada efek-efek sakit penyakit yang kita hindari di sana. Dan saudara, benar adanya ketika makanan sejak awal Tuhan berikan adalah kacang-kacangan, umbi-umbian, itu betul-betul menyehatkan. Survei membuktikan dan penelitian para ahli membuktikan seperti itu. Tapi saat ini yang saya mau bicarakan bahwa firman Allah tidak dapat dibatalkan, tetapi disempurnakan di dalam Kristus Yesus. Bahkan Yesus sendiri dengan ucapan bibirnya, dia adalah firman itu sendiri, lebih mudah langit bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Artinya dia mengesahkan bahwa firman Tuhan itu adalah holistik. Perjanjian lama sampai perjanjian baru dengan hikmat daripada Tuhan, saudara dan saya pasti bisa mengerti. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Selesai. Kalau saudara dan saya bertanya, apakah boleh bercerai? Keputusan Tuhan adalah tidak boleh bercerai. Itulah yang disampaikan Tuhan. Tuhan mau kita setia dengan istri pada masa muda, suami pada masa muda. Di luar dari hal itu kejatuhan di dalam dosa. Jadi renungan pada pagi hari ini yang pertama ada beberapa nasihat yang langsung keluar dari mulut Yesus sendiri, yaitu setialah pada perkara kecil maka engkau akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Yang kedua, jangan engkau mendua hati, engkau tidak bisa mentuhankan mamon, engkau tidak bisa mentuhankan Yesus. Di saat yang sama engkau harus memilih, pilihlah Tuhan maka engkau akan hidup. Yang ketiga, Tuhan mengetahui dan menilai isi hati manusia, kita tidak dapat menyembunyikan dan kita tidak bisa bermunafik di hadapan orang. Apa yang dilihat manusia baik belum tentu yang dinilai oleh Tuhan. Yang keempat, firman Tuhan tidak dapat dibatalkan. Baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, tetapi Tuhan Yesus yang menyempurnakan. Itu sebabnya kita perlu bergaul dengan Roh Kudus supaya kita dapat mengerti tentang kebenaran. Yang kelima, saudara, Tuhan tidak menghendaki perceraian. Itu saja, saudara. Di luar daripada itu, kejatuhan dan dosa. Itu yang perlu kita pahami. Jagalah hatimu, jagalah hubunganmu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kebenaran-Mu menjadi penuntun dalam kehidupan kami supaya kami melangkah di dalam kebenaran. Kuduskanlah hamba firman-Mu dan berkati setiap kami. Kami berdoa bagi semua orang yang sedang sakit, kiranya disembuhkan, dipulihkan, disehatkan, dikuatkan. Bagi jiwa-jiwa baru yang baru mengenal Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kami melihat banyak komentar-komentar Tuhan di channel YouTube yang mendengarkan puji-pujian rohani, mereka sangat diberkati. Kami berdoa dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Oh Tuhan, jamah mereka, lawat kehidupan mereka, sembuhkan mereka dari yang sakit, bebaskan mereka dari segala belenggu. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, kiranya mereka dibaharui kekuatan mereka di dalam Kristus Yesus. Mari mohon berkat Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang setia pada perkara kecil dan Engkau percayakan perkara yang lebih besar. Kami tidak mendua hati. Kami menjadi orang yang tidak munafik. Apa yang dilihat Tuhan itu juga yang dikerjakan oleh kami Tuhan. Dan kami berdoa tidak membatalkan firman-Mu, melainkan setia dan belajar mengenai isi hati Tuhan. Kami juga Tuhan berjaga-jaga supaya kami tidak jatuh di dalam perceraian. Tapi kami berdoa agar kehidupan nikah kami semuanya dipulihkan. Kalau ada yang susah, diberkati. Kalau ada yang merasa
tidak diberkati, dipulihkan, dikuatkan, diberkati, dan menjadi lebih daripada pemenang, dan keluarga kami menjadi rumah tangga yang rukun, sehat, dan melayani Tuhan. Anak-anak cucu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Secara khusus kami berdoa untuk Opung Herliana Siahaan. Teruslah Engkau berkati dia, kesehatan, kekuatan menjadi bagiannya. Dan juga dalam nama Yesus, Bapak Adrianus Nabi Tupulu Tuhan, Ibu Nita Sianturi, Oma Eske Tuhan, dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang pagi hari ini dalam pertolongan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberikan Engkau kasih karunia, diperhadapkan wajahnya kepadamu, memberikan Engkau damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara, hari ini engkau ditolong Tuhan. Percaya engkau akan menerima. Amin. Shalom and God bless.